Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, saya Adinda Aulia, mahasiswi pendidikan Tata Rias yang akan menyampaikan esai tentang negara dan konstitusi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Arif Wahyudi, SHMH. Negara dan konstitusi landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sebagai sebuah entitas politik dan sosial memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaannya dibingkai oleh konstitusi, sebuah dokumen fundamental yang memuat dasar-dasar negara, tujuan negara, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Nah, konstitusi bukan sekadar dokumen tertulis, melainkan jiwa dan roh yang menjiwai negara. Ia merupakan hasil pergulatan, pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa untuk merumuskan cita-cita dan nilai luhur yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama konstitusi yang pertama adalah membatasi kekuasaan negara. Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan negara tidak absolut dan sewenang-wenang. Kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang tunduk pada hukum. Yang kedua adalah berfungsi sebagai melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi menjamin hak-hak fundamental warga negara, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, berfungsi untuk menentukan struktur dan sistem pemerintahan. Konstitusi mengatur tentang struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan mekanisme penyelenggaraan negara. Yang terakhir adalah menjadi sumber hukum tertinggi. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara. Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada konstitusi. Pentingnya konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah menciptakan stabilitas dan ketertiban. Konstitusi memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan negara yang stabil dan tertib. Yang kedua adalah memastikan keadilan dan kesetaraan. Konstitusi menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negaranya. Yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita bangsa. Konstitusi merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Konstitusi mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tantangan dalam menerapkan konstitusi adalah yang pertama, kurangnya kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan sadar akan konstitusi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan konstitusi tidak terhormati dan dipatuhi. Yang ketiga, inversi politik. Konstitusi dapat disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu. Yang terakhir adalah perubahan zaman. Konstitusi perlu dikaji ulang dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi merupakan landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami dan mengamalkan konstitusi, kita dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, serta demokratis. Sekian penyampaian esai dari saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan saya membukakan saran atau penyampaian pendapat bagi para audiens dan dosen pengampu di dalam komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.